Teman-teman, halo semuanya, Anda berada di channel In Progress. Kami terus berkeliling pabrik memperkenalkan Anda kepada mereka, berkomunikasi dengan pemiliknya, dan memberitahu Anda cara kerjanya. Hari ini kami datang ke perusahaan yang sangat menarik. Mungkin sulit untuk menyebutnya produksi saja, ini lebih merupakan biro desain eksperimental. Saat ini belum ada ruangan. Mereka sekarang baru saja dibangun di belakang saya. Kami tiba di sebuah perusahaan bernama Sovelmash. Pasti banyak yang mungkin pernah mendengar tentang perusahaan ini, banyak konten, dan mereka sendiri memiliki beberapa channel YouTube tempat mereka membicarakannya. Dan selama 6 atau 7 tahun terakhir cukup banyak perhatian yang diberikan kepada mereka, terutama mengingat bagaimana proyek ini berkembang melalui crowdfunding. Ini pertama kali terjadi di Rusia. Kami akan membicarakan semua ini secara mendetail hari ini dalam video ini dan berusaha untuk menjawab banyak pertanyaan, termasuk pertanyaan yang kalian, para pelanggan kami tulis di bawah postingan saya. Saya harap ini menarik, terperinci, dan yang paling penting lengkap. Kami tidak mulai di sini. Kami sekarang berada di lokasi Teknopolis Moskow, zona ekonomi khusus Alabushevo, tempat biro desain dan teknis Sovelmash sedang dibangun. Kami akan mulai di tempat yang sedikit berbeda, di mana saat ini Sovelmash menyewa wilayahnya, di mana ia melakukan eksperimen menciptakan masa depan, katakanlah begitu, masa depan teknologinya, masa depan produksinya di Research Institute of Precision Engineering. Subscribe ya teman-teman, jangan lupa bahwa semua ini membantu mempromosikan video kami. Ayo. Bayangkan ini, semua motor asinkron tiba-tiba hilang. Apa penggantinya? Mesin uap, kincir air, dan kincir angin, itu saja. Seperti di zaman batu, mereka menulis di buku teks bahwa hubungan paralel antara bintang dan segitiga tidak memberikan hasil apapun. Semua orang, ternyata ia berhasil. Siemens mengetahuinya, ABB, AEG, ATB, semuanya sudah mengetahuinya. Mereka perlu mengkonfigurasi ulang seluruh produksi. Mengapa proyek rakyat adalah barang untuk rakyat? Alexander, apa yang diproduksi di Sovelmash? Tidak ada yang diproduksi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pada prinsipnya, perusahaan Sovelmash terlibat dalam pengembangan motor listrik asinkron dan pengaturan produksinya. Iya, memang ada produksinya, namun produksi ini berskala kecil. Ini bukan produksi skala besar saat ini. Artinya siklus penuh interaksi antara perusahaan dan bisnis adalah saat kami mengembangkan desain mesin yang diperlukan untuk pelanggan. Jika perlu pengontrol, yaitu kami membuat penggerak traksi ini untuk mobil listrik, yaitu motor listrik. Ya, motor listrik asinkron. Mari kita langsung ke tempat kita sedang berada dan apa yang terjadi di sini, khususnya di laboratorium ini. Sebenarnya ini ruangan yang sangat penting, ini disebut area percobaan. Disinilah pembuatan prototipe dilakukan, yaitu pembuatan salinan mesin pertama yang nantinya akan kami jual kepada pelanggan atau tidak. Anda memiliki teknologi motor asinkron yang tidak ada lagi di dunia. Ya, lebih tempatnya belitan. Oke, belitan. Dan Anda tidak memproduksi mesin ini sendiri. Anda ingin melakukannya sedemikian rupa untuk menjual kepada seseorang kesempatan untuk segera memproduksi mesin dengan peralatan lengkap. Benar sekali, saat ini menurut Business Stat, ada kantor yang melakukan penelitian statistik. Menurut datanya, sekitar 10 miliar mesin diproduksi setiap tahun di dunia. Armada motor listrik di Federasi Rusia sudah aus hampir sebesar 90%. Jelas mesin itu perlu diganti. Sekarang ada kecenderungan yang sangat serius menuju penciptaan solusi hemat energi. Kelas efisiensi energi IE1, IE2, IE3, IE4. Di Eropa sudah ada larangan
dilakukan terhadap penggunaan mesin di bawah IE3 di Federasi Rusia. Saat ini tidak ada mesin dan produksi mesin di atas kelas IE2, dan di Federasi Rusia mereka ingin memperlakukan pembatasan serupa. Artinya kita berbicara tentang fakta bahwa seluruh armada mesin perlu diubah. Ada lebih dari 10.000 jenis mesin, dan di sini perlu Anda pahami bahwa perusahaan besar yang merupakan perusahaan monopoli saja tidak dapat memenuhi permintaan di seluruh pasar, karena jika kita membangun pabrik produksi, maka ini adalah semacam batasan, karena ini hanya 2 atau 3 dimensi, beberapa versi berbeda dari mesin ini, dan kami dibatasi oleh ini. Kami tidak dapat melakukan hal lain, dan dalam kasus kami 10.000 jenis mesin yang perlu diproyek ulang dan mulai diproduksi. Itu tidak berarti Sovelmash tidak akan terlibat dalam produksi di masa mendatang. Saya ingin menekankan perlunya memulai dengan pengembangan, karena ini adalah hal dengan keuntungan maksimal, dan ini sangat diminati untuk bisnis. Bisakah kita ambil dan tunjukkan pada beberapa contoh mesin apa perbedaan mendasar dari semua mesin sebelumnya, yaitu bulitan ganda khusus ini? Kami bisa, tetapi pemirsa kami, sama seperti Anda dan saya, pada prinsipnya tidak akan mengerti apapun dan tidak akan melihat apapun, karena secara visual mesin bisa tetap sama, tembaga digunakan baik di sini maupun di sana, dan pada umumnya perbedaannya ada pada sambungannya. Saat kita berbicara tentang skema klasik, maksud kita bintang atau segitiga, artinya begitulah cara semua mesin berputar. Ini cara bulitan dilakukan. Ya, ini adalah sambungan bulitan, lilitan. Dalam kasus Sovelmash, teknologi Slavyanka dari bulitan gabungan digunakan, yaitu sambungan paralel bintang dan segitiga. Kami segera menggunakan 2 bulitan, dan ini memberi motor sifat terbaik, peningkatan daya efisiensi energi, keandalan yang penting. Semua yang ini merupakan hasil kerja ratusan ribu mesin yang terbukti potensi modernisasinya. Bisakah kita menunjukkan beberapa grafik komparatif di suatu tempat? Iya, ada grafik atau laporan pengujian yang menunjukkan perbedaan antara mesin tertentu. Selain itu, beberapa materi tersebut telah dipublikasikan di situs web perusahaan sovelmash.ru. Kami juga memiliki panduan untuk beli gabungan di mana siapapun dapat membelinya. Ada juga skema yang diberikan dan grafik dan apa yang tidak ada. Artinya Anda bisa mempelajarinya dan melihat prinsip kerjanya. Ngomong-ngomong, ada forum orang yang bekerja dengan bulitan dan informasi tentang hasil kegiatan mereka disediakan di sana. Ketika saya berbicara tentang fakta bahwa lebih dari ratusan ribu mesin sekarang beroperasi di seluruh dunia, ini bukan hanya kata-kata, ini benar-benar mesin yang bulitannya dibuat oleh para ahli kami. Artinya kami memiliki sekitar 100 ahli berlisensi yang berurusan dengan potensi modernisasi. Ketika para ahli mulai menggunakan skema kami, banyak para pengusaha yang mencobanya tidak ingin lagi menggunakan skema klasik, karena ini menghemat banyak uang. Bapak Dmitri beritahu kami tentang teknologi itu sendiri, bagaimana teknologi ini muncul, bagaimana teknologi ini ditemukan. Pada tahun 1906, kesempatan untuk membuat mesin diumumkan, di mana bulitan dihubungkan baik dalam bintang maupun dalam segitiga, 2 set. Selama ini sangat sedikit desain yang berhasil dibuat. Ini pada dasarnya adalah 1,5 ribu mesin. Ada satu orang di wilayah Ural, dia melilitnya dan menunjukkannya kepada ilmuwan Vlasov dan Morozov. Mereka membuat paten dan kemudian Yaloveka mengetahuinya. Nikolai Vasilovich Yaloveka mencoba membuat mesinnya sendiri. Bagaimana itu sampai ke saya? Karena saya baca koran nomor 41. Saya mengunjungi tempat itu. Saya bertanya, di mana Yaloveka? Dia di sini. Kami bertemu bersama dengan dia. Kemudian saya kembali ke laboratorium saya, tempat saya memiliki pusat ilmiah kvant. Pada tahun 1995, saya mempersiapkan mesin pertama, memasangnya di Simpul Timur, laut stasiun pasokan air kota Stahanov. Saya pikir itu masih berfungsi hari ini. Saya mulai menyiapkan pabrik, peralatan penyaringan pabrik. Pabrik itu adalah monopoli. Saya terlibat dalam privatisasi. Akhirnya ia diprivatisasi oleh saya. Selama itu saya berlaku sebagai ketuanya, mengontrolnya bersama dengan teman-teman, mendirikan NPF Energia. Kami memulai memproduksi mesin ini di sana.
Kami telah memodernisasi beberapa peternakan unggas. Sejumlah besar mesin dimodernisasi dan melihat efeknya di sana. Ini adalah efek dalam hal penghematan energi. Jadi tanpa pengukuran apapun Anda langsung melihatnya, tidak menurut pengukuran alat ukur dipasang di sana. Ya, maksud saya tanpa tes laboratorium. Tidak ada laboratorium seperti itu sehingga memungkinkan untuk menetapkan karakteristik mekanis dan melakukan pengujian yang serius. Bersama-sama dengan teman kami membuat pengecoran dari 37,5 kW per jam per kilogram pengecoran aluminium hingga 2,5. Bagus kan? Agar kandang tupai bisa dicor dan menjadi terlibat dalam proses yang terkait dengan mesinnya. Namun itu tidak berhasil, karena itu proses ini sangat panjang, jalannya sangat sulit. Bagi mereka yang baru saja mendengar cerita ini sekarang bisa dikatakan itu bukan eksperimennya, tetapi Anda sudah memiliki keterampilan dalam hal membuat bulletin ini, namun bersifat teoretis, tetapi ini adalah pertama kali untuk Anda jika saya mengerti dengan benar. Tidak, saya tidak memiliki keterampilan teoretis. Prinsip konstruksi bulletin diatur dalam paten kami, prinsip konstruksi bulletin ini, yaitu Anda berhasil melakukannya, mengulanginya. Namanya tidak mengulangi. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, skema dasar dipatenkan dan kemudian diperoleh ratusan skema dengan sublimasi dan perkalian skema ini, dan semuanya dikonfirmasi, semuanya dibuktikan dalam pekerjaan kami. Hari ini saya kemungkinan besar akan mengajukan pertanyaan paling bodoh. Anda mungkin berpikir begitu, tetapi hanya untuk memastikan semua orang memahami semuanya. Pertama, agar saya sendiri memahami apa yang terjadi, apa yang dilakukan, dan agar audiens yang jauh dari topik ini juga mendekatinya, saya kira. Jadi Alexei, Anda sangat bersemangat tentang sesuatu. Pertama, beritahu kami untuk siapa Anda bekerja. Pada dasarnya, saya adalah operator peralatan laser disofilmage. Ada juga banyak tugas paralel, yaitu melilitkan, menggerakkan motor listrik. Saya juga membantu orang-orang di studio berpartisipasi dalam pameran. Saya juga pergi ke Army 2022, bekerja di stand dengan pengangkut personel lapis baja. Untuk pengangkut personel lapis baja, untuk elektrifikasi kami membeli gerobak dengan laboratorium bergerak kecil beroda 8. Kami membeli donor 2,2 kW yaitu motor. Ini adalah gearbox. Ini adalah motor 2,2 kW dulu. Mereka memutarnya kembali dan itu sudah menghasilkan tenaga 20 kW untuk roda pengangkut personel lapis baja. Di sana mereka sudah memasang kembaran seperti itu, motor gearbox di setiap roda, dan sudah ada 1000 Nm di atas roda. Pada dasarnya cukup ketika kami membawa pengangkut personel lapis baja ke pameran. Ada banyak sekali BTR 82 serta milik kami berwarna abu-abu, tidak cantik. Saya berkonsultasi dengan atasan saya dan dalam waktu 15 menit kami mengeluarkan kembaran ini dan memposisikannya di depan agar orang-orang melihat peralatan ini dielektrifikasi dan kemudian mulai ajukan pertanyaan mereka. Dan apa efeknya? Awalnya banyak orang skeptis yang bertanya mengapa listrik digunakan dalam peralatan militer. Saya berkata, izinkan saya memberikan 5 jawaban, 5 alasan mengapa perlu melistriki peralatan. Setelah itu Anda berlangganan channel YouTube kami. Dia berkata, wah luar biasa. Saya berkata, tenang, pembangkit listrik stasioner, pengurangan jejak inframerah, pemeliharaan cepat. Artinya dalam 15 menit mengeluarkan gearbox dari pengangkut personel lapis baja tidak realistis. Ya juga tahan ledakan karena kami ingin memasok baterai dari lokomotif listrik tambang. Banyak sekali kelebihannya. Selain itu dari 800 km dia dapat menempuh hingga 3000 km karena tanknya asli. Ini akan menjadi hibrida serial. Artinya pembangkit listrik sudah ada dan setiap roda diberi daya dari baterai sesuai dengan
algoritmenya sendiri. Apakah rekuperasinya memungkinkan? Tentu saja. Salah satu pelanggan menulis kepada kami bahwa rekuperasi itu semua bohong karena tidak ada magnet, dan bagaimana rekuperasi ini akan dilakukan. Tolong beritahu kami bagaimana ini dilakukan. Standar karena ada 3 belitan pada motor asinkron, segitiga, dan bintang, yaitu jika misalnya pada satu fase dari 6 kami hanya memasok tegangan baterai dari baterai kecil, maka kami sudah melepaskan lebih banyak tegangan dari fase yang tersisa. Artinya satu fase akan bekerja sebagai magnet serta seluruh sistem akan menghasilkan listrik. Ini sudah terbukti? Iya, ini sudah terbukti. Terbukti di mana? Di generator. Kincir angin di mana saja, artinya semua kincir angin listrik yang kuat menggunakan motor asinkron. Bisakah Anda memberitahu ruang lingkup motor asinkron? Bedanya ini sangat luas. Ia dapat digunakan di hampir semua bidang kehidupan manusia karena ada sistem suplai ventilasi, ada pompa yang memompa air di gedung yang tinggi, di konstruksi swasta, dan di pabrik ini semua asinkron. Elevator juga digerakkan memuat beberapa peralatan kami. Kami membawa mobil dimanapun mereka menggunakan motor asinkron. Terkadang ini adalah motor magnet permanen. Motor listrik saat ini adalah produk paling penting bagi umat manusia yang membuat hidup kita seperti sekarang. Karena jika kita menghilangkan setidaknya tidak semua tetapi hanya motor asinkron dari kehidupan kita, maka kita langsung jatuh ke zaman batu. Air tidak mengalir, lift tidak berjalan, kita berjalan kaki, dan untuk berjalan kita perlu membuat tangga, dan untuk membuat tangga Anda perlu mengekstrak bahan mineral. Anda memerlukan semacam proses teknologi untuk mengolahnya, dan untuk ini Anda membutuhkan mesin, dan jika tidak ada maka ambil tongkat, tali, batu, dan mulai. Apakah Anda sudah memiliki pool potensial dari pelanggan? Kepada siapa Anda akan menjualnya? Prinsip kami tidak biasa. Semua orang berkata Anda perlu menemukan pelanggan yang membutuhkannya, dan semua orang membutuhkannya. Jika misalnya Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk industri minyak, Anda akan menghadapi sejumlah besar masalah. Oleh karena itu, kami tidak bertaruh pada perusahaan tersebut. Kini sejumlah perusahaan pembuat elevator yang sudah pergi dari Rusia. Kami siap menawarkan winch lift tanpa roda gigi. Ada banyak perusahaan seperti itu, serta hanya di Moskow perlu diganti 153.000 buah. Mari kita ambil 10.000 biar lebih mudah berhitung. Biaya winch semacam itu sekitar 250.000. Berapa banyak uang itu? 10.000 kali 250.000. Kami akan menulis di bagian subtitle. Bagus. Belum lagi yang lainnya, tetapi kami tidak memiliki elemen tanah jarang di sana. Kami tidak memiliki magnet dengan koersivitas tinggi. Kami tidak memiliki semua itu. Ini murah dan dapat diandalkan. Di sini sekali lagi penting mungkin untuk mengklarifikasi bahwa Anda tidak akan memproduksi semua yang sedang Anda kembangkan. Apakah saya mengerti dengan benar? Kami akan membuat peralatan teknologi untuk produksi. Kami akan memproduksi batch awal. Kami akan mempromosikannya, dan kemudian jika bisnis menginginkannya, kami akan meluncurkan proyek membangun pabrik, yaitu menghasilkan uang darinya. Tetapi Anda sendiri tidak akan memproduksinya hanya karena banyaknya nomenklatur dari mesin ini, bukan? Jumlahnya sangat besar ya. Itu berarti Anda perlu membangun pabrik di setiap kota. Hidup saja tidak cukup. Berapa banyak pabrik di Uni Soviet yang memproduksi mobil listrik? Ratusan, jumlahnya sangat besar. Berapa banyak di dunia? Uni Soviet menguasai 52% pasar mesin listrik. Sekarang 0,01. Semuanya ada di China. Sergei, saya ingin berkenalan dengan Anda sekarang. Insinyur desain Sovelmash. Kami berada di laboratorium tempat jalur otomatis masa depan untuk produksi mesin sedang dirancang. Ya, semuanya benar sekali. Tetapi jelas bahwa ini adalah prototipe. Ini mesin penggulung pertama kami untuk belitan, untuk lilitan. Itu sudah diperbaiki
oleh kami. Ini adalah bagian dari pemasangan otomatis untuk merakit paket starter, roda motor, winch, dan produk lain yang didasarkan padanya. Kami berusaha untuk menggunakan dan menerapkan teknologi tercanggih yang tersedia. Satu pengontrol kecil seperti itu dapat sepenuhnya mengontrol jalur produksi otomatis yang besar. Ini juga harus dipelajari untuk mengambil kursus pemrograman sehingga kami sebagai seorang desainer juga memahaminya. Kami tidak hanya perlu mendesain sesuatu tetapi juga memahami bagaimana semuanya ini dapat digabungkan karena dalam otomatisasi ada banyak sensor, banyak mesin, banyak silinder, semuanya harus bekerja satu sama lain dalam harmoni. Kontrol ini asal mana? Asal Rusia. Ya, bagus. Oven, pengontrolnya sangat bagus. Oven, saya menyarankannya kepada semuanya. На самом деле хорошие контроллеры. Да, Овен могу порекомендовать всем. Apakah ada yang sudah dijual dan diproduksi? Ya, kurang lebih diproduksi secara massal. Lihat, sekarang kita berada di garis finish sebelum kita memulai produksi massal. Alat-alat listrik, mesinnya kompak, bagian ini adalah rotornya cukup kecil. Sekarang mereka juga akan memberi kami starter. Saya ingin melihatnya. Ini Slavyanka, begini tampilannya yang kompak. Mesin ini cocok untuk peralatan yang berbeda, yaitu dalam hal ini kita mulai dengan produksi penggiling sudut untuk 230 lingkaran. Ini contohnya. Bodinya belum dicor di sini. Ini adalah bodi kami dengan geometri kami dicetak melalui penggunaan teknologi aditif printer 3D. Printer 3D, guys. Kualitasnya baik. Dengan demikian mesin ini dibuat. Bantalan, kepala, masing-masing reduktor semua ini China dari penggiling sudut tertentu, perusahaan yang bagus. Sekali lagi, mereka akan menulis kepada kami mengapa Rusia tidak memiliki bantalan sendiri. Tapi biarkan mereka menulis. Saya juga ingin mendengar alasannya. Kami akan membelinya dengan senang hati. Inilah momen seperti itu. Inilah yang kami lakukan. Sekarang kami akan mengujinya. Sebenarnya ini disebut prototyping. Ini motor yang dipasang di sana kan? Tidak, motor ini diberikan kepada kami secara tidak benar. Ini sebenarnya adalah motor dari gergaji mitra, tetapi ini adalah motor kami. Dan yang ini menggantikan yang ini dalam ukuran. Dan secara khas motor ini milik kami dapat dipasang di penggiling sudut, di gergaji mitra, dan di penyedot debu di mesin cuci bertekanan tinggi. Secara umum berbagai peralatan sangat besar. Dan apakah lebih efisien? Motor ini bisa mencapai 2 kW. Apa intinya? Berikut adalah buletan gabungan. Tidak hanya buletan yang digabungkan, motornya ternyata ringan, kompak, tetapi juga bekerja pada 600 Hz. Artinya motor ini bekerja sebagai bagian dari pengontrol. Pengontrol-kontrol yang juga kami kembangkan dengan perhitungan dan teknologi kami. Berikut adalah besi standar yang dirancang untuk beroperasi pada 50 Hz. Jika kita menaikkan Hertz dalam skema klasik, maka kita berbicara tentang perlunya menggunakan pelat yang lebih mahal, yang lebih tipis, memiliki proses produksi yang sangat kompleks untuk yang relatif sederhana, dan tentu saja harganya jauh lebih mahal. Kami mengambil besi standar dan berkat teknologi buletan gabungan tingkatkan frekuensinya 600 Hz itu sangat banyak. Bersama dengan para mitra kami di China, kami sekarang meluncurkan produksi massal alat listrik serupa. Saat kami berbicara, pengujian produk ini di laboratorium kami berlanjut dan segera setelah kami mengizinkan produksi, proses pembuatan perkakas akan segera dimulai. Sangat sering ditanyakan mengapa di China, mengapa tidak di sini. Iya, ini yang ingin saya tanya. Karena fasilitas kita yang jaraknya 5 menit dari kita masih belum selesai, tetapi saatnya untuk mulai. Bagaimana ini akan terjadi? Apakah perakitan akhir akan dilakukan di China? Pada tahap ini produksi dan perakitan akan dilakukan di China, serta kami akan menerimanya di sini, yaitu Anda akan memasok mereka dengan mesin yang sudah jadi. Tidak, kami akan meluncurkan produksi ini di sana. Bukankah itu menakutkan? Perwakilan kami ada di sana yang telah bekerja di sana
sudah selama beberapa tahun dan dia akan menutupinya dari China. Kami bekerja sangat dekat dengan orang China. Faktanya adalah ASPPWH yang pendirinya adalah Victor Arestov adalah mitra kami. Pemerintah China melihat potensi yang sangat besar dalam teknologi kami dan mempromosikan pengembangannya dengan segala cara yang memungkinkan. Teknologi kami sudah diajarkan di universitas-universitas China dan menurut saya interaksi ini masih dapat mengejutkan semua peserta proyek kami serta pemirsa yang mengikuti kami karena tidak bisa mengambil sesuatu, menyalinnya dan mulai memproduksinya. Tidak, ini adalah teknologi yang membutuhkan peralatannya sendiri dan banyak-banyak komponen. Oleh karena itu kolaborasi di sini jauh lebih menguntungkan daripada menyalin saja karena proses yang lebih dalam dan kompleks di sini. Selain itu, mereka juga saling menguntungkan. Sovelmash adalah perusahaan pertama di negara ini yang dibangun dengan uang dari orang biasa. Ya, ini bahkan bukan crowdfunding, lebih banyak ke crowd investing. Karena crowdfunding hanya mengumpulkan dana untuk semacam proyek, serta crowd investing merupakan sebagai imbalan atas uang yang diinvestasikan, maka akan ada saham di perusahaan ini. Ya, tidak sekarang ini bukan perusahaan saham gabungan. Tidak sekarang, untuk menjadikannya perusahaan saham gabungan, kami harus melalui tahap tertentu. Ada aset berwujud dan tidak berwujud. Mereka harus diciptakan. Katakanlah jaminan itu. Tidak, mereka harus dijamin dengan saham. Karena kami tidak dapat menerbitkan saham untuk pipa semen, pasir, dan semacamnya. Sebuah ide. Iya, kami tidak dapat menerbitkan saham untuk ide itu. Tetapi objek material dan objek intelektual yang setara dengan uang. Anda sudah dapat menerbitkan saham padanya. Dan saham prabayar itu dapat ditukar dengan saham nyata. Itulah yang akan dilakukan. Ini rencananya. Setahu saya, Anda tidak mencari yang memiliki banyak uang, bukan? Atau Anda mencari, sudah mencoba? Siapa bilang saya mencarinya? Saya melewati semua struktur pengembangan, inovasi, dukungan bisnis. Saya bahkan bertemu dengan perwakilan Dana Moneter Internasional, bank untuk rekonstruksi dan pembangunan. Dan tidak ada dari level itu yang tertarik dengan teknologi ini. Untuk apa? Sebenarnya ini adalah pasar yang sangat besar di mana Anda dapat siapa yang membutuhkannya. Pengembangan penemuan hanya diperlukan untuk penemu dan konsumen. Tidak ada orang lain yang tertarik dengannya. Mungkin ada perusahaan barat yang tertarik dengannya. Untuk apa mereka butuh yang ini? Siemens mengetahuinya, ABB, AEG, ATB, semua orang mengetahuinya. Mereka perlu mengkonfigurasi ulang semua produksi. Untuk apa? Kemudian mereka menghubungi seseorang dan bilang, ini adalah uang kami untuk paten. Mereka tidak akan pernah melakukan ini. Dan lupakan bahwa seseorang membutuhkan sesuatu. Misalnya mereka mengembangkan teknologi yang ternyata tidak efektif, mereka mengirimkannya ke negara dunia ketiga. Sama seperti kami, orang bodoh. Pemerintah kami senang karena mereka tidak membayar dari kantong mereka sendiri. Dan teknologi ini sudah dinyatakan siap. Lihat, sekarang kami akan membuat penggiling sudut. Suku cadang ada mekanik gearboxnya China, mesin pengontrol milik kami. Kami melakukan tes memuat banyak dan ia tidak kehilangan momentum. Akselerasinya mulus serta pengereman. Anda juga akan memilihnya dengan bayar uang, soalnya ini juga konsumen pribadi, bukan perusahaan besar yang mau tidak mau, di mana ada pejabatnya, masih ada pembeli yang akan membayar. Kalau untuk negara dan perusahaan, mereka menjauh. Proyek rakyat itu sebenarnya adalah barang untuk rakyat. Народный проект и товары для народа, в первую очередь. Hari ini proyek kami penuh dengan kapasitas yang cukup besar. Sebuah laboratorium telah dibuat. Laboratorium diakui sebagai salah satu yang terbaik menurut produsen peralatan Metrol. Anggap saja berkat laboratorium ini, sekarang kita dapat mengatakan bahwa teknologi ini berfungsi, memiliki tempat dan lebih unggul dari teknologi lainnya. Apa paradigma utama kami? Ada kelas efisiensi energi IE1, IE2, IE3, IE4. IE4 adalah kelas efisiensi energi tertinggi. Biasanya jika kita menggunakan motor kelas IE1, katakanlah 2 kW, dan kita perlu mendapatkan kelas IE4, mesin ini semakin besar, lebih panjang, dan biasanya ukurannya lebih besar. Dan teknologi kami memungkinkan melakukan hal berikut. Di mesin kelas IE1, di dalam bodi mesin ini buat mesin kelas IE4.
Salah satu pertanyaan utama mungkin serta komentar hater disebabkan oleh fakta bahwa ketika orang mulai masuk jauh ke suatu tempat, mereka mempelajarinya secara mendalam, mereka menemukan bahwa ada perusahaan solar group, yaitu katakanlah ada semacam investor dalam proyek Sovelmash ini, lebih tepatnya bukan investor tetapi yang mengumpulkan sistem pengelolaan keuangan. Iya, itu mengumpulkan investasi ini, tetapi perusahaannya tidak terdaftar di Rusia. Dia berada di lepas pantai. Dia terdaftar di, saya lupa nama pulaunya, Vanuatu. Ya, namun ia tunduk kepada hukum Inggris. Mengapa ini dilakukan? Apakah Rusia memiliki undang-undang untuk skema semacam itu? Tidak, itu tidak ada. Anda harus mendapatkan lisensi dari bank sentral dan tidak ada yang akan memberikannya karena undang-undang tentang crowdfunding yang diadopsi di Rusia diambil dari undang-undang Obama, meskipun disahkan ia tidak efektif. Yaitu masalahnya dengan pengumpulan kontribusi ini, kan? Ya, tidak mungkin enggak sebuah sistem telah dibuat di Rusia yang melarang pembangunan. Anda dapat diberitahu tentang lembaga pembangunan apapun, tetapi tidak ada pembangunan dan itu tidak akan terjadi. Sejauh yang saya mengerti, jika investasi akan dikumpulkan di Rusia dengan cara ini, tidak boleh. Anda akan dihukum penjara karena ini adalah pelanggaran keuangan. Selain itu, investasi ini langsung dianggap untung dan Anda harus membayar pajak untuk itu. Tentu saja dalam hal ini ya, dan di pusat keuangan lepas pantai Anda tidak membayar pajak untuk ini dan mendapatkan seluruh jumlahnya, bukan? Tidak, bukan di pusat lepas pantai, karena jika langsung digunakan uangnya untuk pembangunan, maka tidak ada keuntungan dan karena itu dianggap hutan, ia perlu dikembalikan. Saya mengerti bahwa selama ini mungkin sudah capek bicarakan topik ini. Tidak, semuanya oke. Soalnya saya diinterogasi berkali-kali di semua lembaga penegak hukum. Sehubungan dengan pekerjaan, artinya Anda sudah diperiksa sepenuhnya. Ya, tidak sederhana. Kami masih memiliki keberanian untuk mengambil pengembalian PPN. Kami mengambil uang kembali dari anggaran. Apakah Anda pikir mereka setuju begitu mudah? Mungkin tidak. Ya. Mereka suka sama kami. Tetapi pada saat yang sama, Anda sudah diterima di zona ekonomi khusus. Susah juga mungkin. Ya, diterima. Ini adalah hal yang paling penting. Yang terpenting kami berada di Skolkovo, tetapi jangka waktunya telah berakhir tahun ini, 10 tahun dan sudah seperti lulus SMA. Hal lain juga menimbulkan banyak pertanyaan dari orang-orang yang berinvestasi 5 tahun yang lalu. Mengapa prosesnya begitu lama? Mengapa belum ada produknya? Mengapa ia tidak dijual? Mengapa COVID terjadi dan mengapa harga pasir meroket? Mengapa harga logam juga? Dan mengapa operasi militer khusus terjadi? Serta sanksi. Itulah mengapa. Baru-baru ini kami mengirimkan rencana bisnis yang diperbarui, sampaikannya kepada Teknopolis. Hanya saja banyak yang berubah dalam waktu itu. Selain itu, Anda tidak dapat menyebut dalam rencana bisnis, yaitu penerimaan perizinan bangunan 1 tahun. Semuanya harus dilalui di sana dan ketika Anda mengirimkan proyek, semuanya melalui banyak ujian dan pemeriksaan. Anda tidak akan pernah bisa, tidak ada yang akan menerima Anda. Selain itu, bagaimana menurut Anda jika Anda memutuskan untuk membeli semacam kekayaan intelektual? Apakah itu akan menjadi investasi? Tidak, itu tidak akan dihitung sebagai uang investasi. Jadi hanya real estate dan bangunan, mereka memiliki kekhususannya sendiri dan Anda juga menulis sesuatu tentangnya. Meskipun Anda mungkin perlu membeli beberapa barang dan lain-lain. Oleh karena itu tidak sederhana. Pertanyaannya bahkan bukan berapa lama proyek ini dilaksanakan. Itu sedang dilaksanakan. Saya mau lihat proyek lain yang melalui semua tahap seperti ini. Ya, di Rusia saya tidak tahu pasti. Saya tidak tahu apakah ada di dunia. Sayangnya saya tidak bisa menceknya sekarang. Beritahu saya berapa biaya pusat antariksa Kosmodrom Vostochny pada awalnya. Berapa harganya sekarang dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangunnya. Dan inilah milik negara.
Kami memiliki contoh yang lebih dekat yaitu Gazprom Arena. Ada banyak contoh seperti itu. Kecepatan konstruksi secara langsung bergantung pada arus investasi. Jika lebih banyak uang masuk, dimungkinkan untuk melakukan sangat banyak proses secara paralel. Semua uang yang masuk kami gunakan untuk pembangunan. Saatnya membicarakan tempat, sebenarnya tempat kami berada. Kami sedang berada di lokasi konstruksi perusahaan Sovelmash. Di dalam ruang produksi, di dalam kotak raksasa ini 17.000 meter persegi sedang dibangun di sini. Kira-kira orang-orang di belakang kita sedang bekerja. Tidak, mereka sedang makan siang sekarang. Tetap lakukan sesuatu. Mereka hanya memilih waktu yang sepi di sini. Ini adalah hal yang paling penting. Gedung ini sudah dibangun selama lebih dari setahun, bukan lebih dari 1,5 tahun. Lebih dari 1,5 tahun, pada saat yang sama Anda berada di wilayah zona ekonomi khusus Alaboshevo Teknopolis Moskow. Terlepas dari kenyataan bahwa ini adalah zona ekonomi khusus, Anda tetap berhasil untuk menerima izin untuk mendirikan bangunan di sini. Betul. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Banyak. Kami harus melewati pemeriksaan negara. Lebih dari setahun ketika uang pertama masuk, kami mulai membuat proyek pendahuluan. Ini adalah deskripsi dari apa yang kami inginkan. Berdasarkan desain awal, kami mulai membuat proyek. Kemudian kami menyelesaikannya lulus ujian. Untuk bangunan ini, mereka bertanya bagaimana jika pesawat jatuh dan merusak struktur yang paling kritis dan apa yang akan terjadi dalam kasus ini. Astaga. Memang sangat banyak, itu lucu. Mereka yang telah terlibat dalam hal-hal ini paham maksud saya. Baru pertama kali saya mendengar bahwa di zona ekonomi khusus dapat memakan waktu lama untuk menyetujui sebuah proyek. Karena kami berbicara dengan produsen Kaliningrad kami, seluruh wilayah Kaliningrad adalah zona ekonomi khusus. Ada maksimal sebulan dari penandatangan kontrak hingga saat Anda mulai bekerja. Proyek apa yang Anda ambil? Kami baru-baru ini memfilkan Ampertex. Tentu saja wilayahnya lebih sedikit. Ada proyek standar, solusi standar, lalu album bisa dipinjam. Ini adalah bangunan yang unik. Ini berbeda dibuat dengan tepat untuk tugas-tugas ini yang akan kami selesaikan di sini dan lain-lain. Sangat banyak. Selain itu lihat, jika Anda pernah ke pabrik tempat mesin listrik dibuat, Anda pernah mendengar peralatan yang berisik di sana dan di sini. Getaran besar, di sini kami duduk bersama Anda di lantai. Lantai ini dibuat sebagai lempengan lapangan terbang. Ini 6x9 potong kartu. Semua itu ada bantalan pasir 3 meter di mana struktur multilapisan dibuat untuk memastikan kehalusan dan kekeratan pemrosesan. Bahkan beberapa peralatan yang dibeli sudah ada di sini, dan di lantai 2. Dan mereka berdiri di sana juga. Mereka masih berdiri di tempat lain karena Anda tidak dapat membawa mereka ke sini. Soalnya sekarang mereka sudah mulai membawanya ke sini untuk partisi. Sekarang mereka akan memasang partisi, memisahkan ruang teknik karena dilakukan sedemikian rupa sehingga karyawan tidak masuk ke ruang itu untuk merawat peralatan teknik. Oleh karena itu mereka bahkan tidak akan memiliki akses ke sini. Mengapa ini dilakukan? Mereka membuat semua jenis mesin untuk semua tujuan. Di mana akan ada pembangunan, tidak akan ada akses sama sekali. Tidak seorang pun kecuali mereka yang memiliki kesempatannya. Sekarang kita berada di laboratorium pengujian yang sering kita bicarakan di awal. Inilah yang kami lihat. Kami melihat 3 stand muatan ini adalah stand rata-rata, kecil dan besar yang paling kuat. Mereka sesuai dimaksudkan untuk karakterisasi motor yang diuji. Sekarang Anda lihat di sini bukan momen bersejarah tentu saja, tetapi ini adalah roda motor sinkron pertama di dunia dan sejauh yang saya tahu, roda motor sekarang sedang diuji, bahkan dapat dilihat dengan rotor aluminium. Sekarang kami memotret karakteristiknya dan kemudian saya pikir kami akan dapat mengatakan sesuatu dengan lebih detail tentang apa yang telah kami lakukan. Padahal
Padahal pada prinsipnya kami sudah tahu apa yang terjadi, tetapi akan kami ceritakan nanti. Apa yang istimewa dari mesin khusus ini? Faktanya adalah bahwa teknologi ini, teknologi pembuatan roda motor adalah dasar dari winch elevator tanpa roda gigi. Di sini paket plat adalah 35 mm dan pada winch akan menjadi 60 mm, 90, 120, tergantung pada modifikasi dan karakteristik daya yang perlu kita capai darinya. Oleh karena itu, untuk beralih ke hal-hal yang sekarang diminati, kami perlu mendemonstrasikan kemungkinan pembuatan konstruksi roda motor asinkron yang telah dilakukan. Kemudian kami harus mengerjakan teknologi untuk produksi massal yang sekarang sedang kami selesaikan, dan karenanya untuk membuat winch tanpa roda gigi dan produk lain berdasarkannya. Supaya kita bisa tes dan show kan, kami belum akan menunjukkan hasil mesin ini semacam rahasia dagang. Sampai titik tertentu kami pasti akan mendemonstrasikan dan menunjukkan semua ini, tetapi khusus dengan produk ini nanti, karena sekarang kami sedang mengerjakan pembuatan serial, katakanlah sampel. Sekali lagi, memberi para pembenci alasan untuk menulis pesan mereka. Mereka harus melakukan pekerjaan mereka juga. Kalian tidak menunjukkan apapun, di mana ini bohong. Ngomong-ngomong, mereka mungkin harus memberitahu kami tempat kami berada sekarang, tempat fasilitas Sovelmash sekarang berada. Sekarang kita berada di kota Zelenograd. Ini adalah gedung NITM, sebuah lembaga ilmiah, lembaga penelitian teknik presisi. Anda tahu lebih banyak daripada saya. Hehe, saya benar-benar bersiap-siap. Semua kapasitas ini disewa. Di sini kami sebenarnya membuat miniatur biro desain dan teknis masa depan. Biro desain dan teknis adalah fasilitas yang sedang kami bangun di Alapushevo di zona ekonomi khusus Teknopolis Moskow. Oleh karena itu, anggap saja semua yang Anda lihat di sini sekarang adalah proses ketika kami sudah mempersiapkan sebelumnya untuk mengoperasikan biro desain dan teknis secepat mungkin, karena jika semua yang ini kami tidak melakukannya dan jika dana tidak dibayar, maka peluncuran biro desain dan teknis tidak mungkin dilakukan dalam jangka waktu yang kita bicarakan, karena peluncuran dalam senario ini akan memakan waktu beberapa tahun. Nah, disinilah kami bekerja, dan hingga saat ini sekitar 54 perkembangan konstruksi telah diluncurkan yang dilakukan secara paralel. Sudah dengan calon pelanggan, ada yang atas inisiatif, ada yang dengan pelanggan. Kalian telah melewati sejumlah besar pemeriksaan. Seperti yang saya pahami, banyak yang mencoba menemukan semacam lubang cacing dalam semua ini. Kemana uang itu dikirim, bagaimana ia dihabiskan. Mereka sudah menemukannya untuk lokasi konstruksi, dana utama, untuk membayar upah dan sewa. Maksud saya, Anda bisa bertanya, cari tahu semuanya. Saya tahu dari mana, tetapi saya tidak akan melakukannya. Kami tidak akan menyampaikannya. Kami harus mematuhi prinsip-prinsip tertentu. Oke, ini mungkin terlalu dalam. Saya yakin ada yang tidak suka sama proyek ini juga. Apa yang mereka lakukan? Menahan pembangunan. Banyak orang berpikir bahwa kegiatan perusahaan ini selalu bisa dibatasi dengan sejumlah besar pemeriksaan. Banyak yang mencoba mencari biografi saya atau info lainnya. Mereka tidak tahu apa yang saya lakukan sebelum ini. Omong-omong, saya juga tidak menemukannya. Anda tidak akan menemukannya, jadi tidak ada yang tahu apa yang saya lakukan sebelumnya. Dan Anda ingin menjaga rahasia itu? Atau bisakah kami memberitahu sedikit? Saya orang biasa, sepertinya tidak biasa. Anda telah mengganti beberapa kontraktor. Banyak hal yang terjadi, ini bukan kebetulan. Anda harus bertanggung jawab atas uangnya. Uang adalah semacam darah jika Anda mengembangkan teknologi. Namun Anda harus memahami bahwa tanpa uang Anda tidak dapat melakukan apapun. Tentu saja, dan ketika sebuah perusahaan besar beroperasi di pasar, ia tidak tertarik dengan sesuatu yang akan memakannya. Lihat, misalnya ada Sempua dulu, lalu ada Felix Mekanik, aritmometer, setelah itu kalkulator muncul. Omong-omong, ini adalah sistem kalkulasi benar, 0 dan 1, yang karena alasan tertentu diterima di Uni Soviet. Apa sistem kami? Pasukan unipolar dibuat di sini, pasukan bipolar di sana, oleh karena itu plus 1 minus 1 plus 0 minus 0. Satu kawat memindahkan 4 byte, karenanya prosesor bekerja secara berbeda, kecepatan kalkulasi berbeda, dan seterusnya. Idenya bagus, hanya tidak didukung. Oleh karena itu, apapun idenya, apapun yang terjadi, jika tidak ada sumber, maka tidak ada uang. Benar sekali. Saya benar-benar sangat setuju dengan pendapat Anda.
какая бы идея ни была, чтобы не было, нет ресурса, нет денег. Согласен. Ini adalah ruang mesin yang digabungkan dengan penggecoran. Sekali lagi ini sangat kompak karena wilayah kerja kami sangat terbatas. Apa yang ada di sini yaitu tempat kerja, meja kerja, tetapi hal yang paling menarik yang kami miliki ada di sini. Mesin penggecoran di lingkungan bebas, oksigen dalam ruang hampa. Pada tahap ini kami menuangkan rotor aluminium sangkar tupai di atasnya. Di sini kami mengerjakan proses teknologi dari casting itu sendiri, tetapi throughputnya cukup rendah. Oleh karena itu kami sekarang membuat instalasi penggecoran lain yang Anda lihat. Ini juga merupakan mesin penggecoran bertekanan rendah. Wadah khusus akan dipasang di mana penggecoran dilakukan dan sekitar 60 liter dalam wadah. Artinya bergantung pada tugas yang diperlukan, kami dapat membuat jumlah yang berbeda dari instalasi ini memasuk dan memproduksi volume apapun yang hanya kami butuhkan. Oleh karena itu, pada kenyataannya di wilayah semua area sewaan kami saat ini sedang dikembangkan proses teknologi untuk meluncurkan produksi otomatis. Jika kita mengambil item ini di sini sekarang, sebelumnya ketika kami membuat prototipe bukannya aluminium, ada tembaga di sini. Tembaga pertama lebih berat dan kedua lebih mahal. Jika sekarang kita berbicara tentang penggecoran rotor yang terbuat dari pelat tersegmentasi yang juga penting, maka sebelumnya itu adalah lingkaran tembaga 1-2 batang yang dimasukkan dan disolder. Artinya produksi otomatis bisa disebut utopia. Tidak mungkin melakukan ini terutama sedemikian rupa sehingga hemat biaya, sehingga roda motor ini tidak akan menelan biaya seperti kapal penjelajah nuklir Aurora. Ngomong-ngomong tentang biaya, kami telah mengurangi biaya karena prosesnya sedang dikerjakan, tetapi kami akan dapat mengumumkan biaya akhir ketika kami mulai memproduksi produk-produk yang ini. Karena pertama, semuanya akan bergantung pada kuantitas. Motor roda itu tidak dapat dibeli sekarang. Tidak, kami tidak menjual motor roda sekarang. Di kolom komentar malah kita baca kenapa di China itu sudah dijual. Ini partner kami Victor Arestov, ASPPWH, ada kit di sana. Anda dapat membeli dari dia, tidak ada masalah sama sekali. Malah bersama dengan pengontrol, dan Anda bisa membeli perlengkapan yang sudah jadi sepeda motor. Berarti China telah meluncurkan produksi massal dengan menggunakan teknologi Anda. Karena potensi modernisasi, artinya kami mengambil mesin China klasik, besi klasik stator, rotor, menambahkan belitan Slavyanka di sana, dan ini sedang dijual. Di sini kita berbicara tentang penciptaan teknologi baru, proses teknologi baru, semuanya dari awal. Benar sekali, hasil yang kita dapatkan di sini tentu saja akan lebih baik dari itu. Winch lift atau lebih tepatnya sebagian sekarang dibongkar, pekerjaan sedang dilakukan dengannya. Ini adalah merek baru yang dirancang oleh kami. Ini adalah bodi yang dibentuk dari modal 3D kami. Oleh karena itu di sini seolah-olah bodi kami yang digunakan, kami memesan penggecorannya di perusahaan lain. Paket starter rotor dipasang di sana, katrol juga dipasang, yang juga akan kami beli karena memproduksi semua elemen itu salah. Bantalan tentu saja juga akan kami beli, ternyata menjadi produk unggulan. Rem juga akan dipasang. Sekarang winch sedang menjalani berbagai uji laboratorium. Tahap selanjutnya pengujian sebagai bagian dari bench lift. Ini departemen desain sedikit berantakan karena kreatif. Apa yang teman-teman lakukan? Apa yang terjadi di sini? Semuanya dari awal. Apakah Anda membuat prototipe yang sama ya dengan menggunakan printer 3D semacam detail kecil? Ya, meskipun tidak hanya yang kecil, saya melihat beberapa hal besar di sini juga. Ini tentang otomatisasi produksi. Ini juga merupakan bagian dari peralatan untuk belitan otomatis. Setelah melilitkan kumparan pada peralatan semacam itu, bagian-bagiannya dilemparkan ke sini di antara batang-batang ini, dan silinder menarik belitan langsung ke alur mesin. Yaitu sebelum sampel mesin itu muncul, pertama-tama semuanya dilakukan pada printer 3D karena sudah ada di tahun 2022. Ini dapat sangat mengurangi biaya proses. Ini tidak hanya mengurangi biaya tetapi juga mempercepat prosesnya berkali-kali. Mempercepat tentu saja. Karena terkadang kami mengulang detailnya belasan kali.
Jarang tetapi tetap terjadi. Jadi Anda juga mendesain mesin? Ya. Sudah berapa lama Anda bekerja di Sovelmash? Saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. 5 tahun. Ini cerita yang sangat lucu. Saya baru saja naik kereta api. Saya sendiri suka bersepeda dan saya belajar di Fakultas Penggerak Listrik, Motor Listrik. Saya berpikir tentang bagaimana saya dapat menggabungkan hobi dan keahlian saya untuk bekerja dan menikmatinya. Mulai menjelajahi internet, saya melihat roda motor Dunov, lalu hanya ada grup kontak pertama. Ternyata ia berdomisili di kota Zelenograd. Waktu itu saya harus mengikuti program magang. Saya menghubungi Zhenya Dunov dan dia menerima saya. Setelah sebulan mereka mempekerjakan saya. Saya langsung menerima penawaran kerja ini. Yaitu Anda tidak pernah meragukan keberhasilan teknologinya, apakah itu bisa berhasil, apakah bisa jadi populer. Sebenarnya saya bahkan tidak memikirkannya pada awalnya. Itu sangat menarik bagi saya. Saya pikir saya perlu datang dan melihat dengan mataku sendiri. Setelah itu saya akan mengerti bahwa ini semua nyata atau segala macam piramida seperti yang dikatakan banyak orang. Tidak. Nah, ini dia sudah di sini selama 5 tahun. Artinya saya baru mulai merakit beberapa bagian dengan tangan saya, bekerja selama beberapa tahun dalam produksi, kemudian saya dipromosikan menjadi desainer dan saya sudah mulai membuat model. Selama 5 tahun ini tim berhasil menggajar banyak spesialis, termasuk saya, Sergei, dan beberapa orang lagi di sana. Artinya kami mempelajari semuanya dari awal, langsung dari paling bawah, dan bisa dikatakan setelah 5 tahunan ini kami hampir menjadi profesional di bidang kami. Saya membaca banyak informasi tentang Sovelmash. Ada beberapa yang sangat positif, ada yang sangat negatif karena pendekatan kalian dalam mengumpulkan investasi, yaitu crowd investing. Mengapa tidak bisa dilakukan sedemikian rupa sehingga berdasarkan teknologi Anda untuk menghasilkan satu instrumen yang sama misalnya atau sesuatu yang lain, jual dalam jumlah yang dibutuhkan atau jual per piece sehingga mensponsori perusahaan perlahan dan menggunakan uang ini untuk berkembang secara bertahap. Mengapa banyak uang sekaligus? Mengapa pendekatan seperti itu yang digunakan? Jika kita berbicara tentang peluncuran produk baru yang fundamental, misalnya penggiling sudut, jelas casing bisa dipesan. Casting ini baik-baik saja. Anda dapat membeli reduktor yang sudah jadi, Anda dapat membeli beberapa komponen yang sudah jadi. Dalam kasus kami, mesin sistem penggerak, jadi untuk ini kita perlu memproduksi mesin. Untuk memproduksi mesin seperti itu, kami harus menguasai teknologi pengecoran aluminium dari rotor sangkar tupai. Untuk ini perlu menggunakan peralatan ini. Peralatan ini mungkin sudah dimiliki seseorang, kami dapat menghubunginya, namun tidak semudah itu. Karena kalau kita bilang punya pengecoran sendiri, maka kita butuh bentuk. Untuk membuat bentuk ini lebih dari satu model yang kami isi, katakanlah rusak. Kami perlu menerapkannya secara global, karena ini adalah produk baru, sistem perangkat keras dan perangkat lunak Maxwell ANSYS. Untuk melakukan pemodelan 3D, mendapatkan hasil dan membuat prototipe. Prototipe ini telah dibuat. Untuk melakukan ini, paket rotor, paket starter perlu disiapkan. Jika kita berbicara tentang pembuatan prototipe, ini adalah laser. Jika kita berbicara tentang produksi massal, baik itu teknologi laser berteknologi tinggi yang bahkan tidak dapat dihitung dengan jari, atau ini adalah model universal. Untuk memperoleh keuntungan, model universal itu seperti korundum dengan 6 ketukan per detik, kami membutuhkan tempat untuk meletakkannya. Kedua, kami harus membeli peralatan yang mahal. Ketika untuk membuatnya menguntungkan, Anda perlu memproduksi sejumlah produk ini. Jika tidak, maka tidak menguntungkan. Benar? Tetapi hanya untuk menghasilkan uang dengan melili tulang mesin yang sudah ada, hanya menggunakan teknologi ini. Tidak bisa melakukan itu. Untuk menempatkan produksi pabrik, saya pikir banyak yang mengerti bahwa itu miliaran. Maksud saya ada sejumlah mesin di Rusia yang kompetitif. Perusahaan Anda melili tulangnya.
Jadi kami bisa menghasilkan uang, artinya saya memiliki penggulung berlisensi yang di bawah lisensi benar-benar melilitkan mesin, memberikan keuntungan, tetapi ini bukan pendapatan yang diinginkan. Namun jika seseorang masih meragukan cara kerjanya seperti ini, saya mengusulkan untuk menemukan beberapa proyek nyata yang dapat diluncurkan, dikembangkan, dan bertahan sesuai dengan skema ini, baik itu di Federasi Rusia maupun di negara lain maupun di dunia. Jika kita tidak berbicara tentang jual beli atau melakukan hal yang sama, bukan tentang sesuatu yang sudah ada tetapi tentang sesuatu yang baru, sekarang jika seseorang menemukan proyek seperti itu dan katakanlah menunjukkannya di komentar, akan sangat menarik bagi saya untuk melihat dan mengenalinya, yang dimulai dengan cara yang sama. Nah, yang diluncurkan sesuai skema ketika orang perlu menciptakan sesuatu yang baru secara inovatif, mereka menemukan kapasitas operasi mesin operasi seperti ini dengan dana kecil di garasi mereka seperti yang dilakukan oleh Apple di garasi. Ternyata bagus. Tetapi itu hanya sedikit berbeda di sana. Karena itu ini sangat menarik. Bisa dimengerti? Oke. Kalau tiba-tiba ada yang tahu contoh seperti itu, tolong kasih tahu. Tolong tulis. Ada beberapa pertanyaan dari orang yang sudah berinvestasi. Ayo, saya diminta untuk menulis beberapa pertanyaan pelanggan kami. Pada prinsipnya kita dapat melakukan ini dalam format singkat. Beberapa dari mereka sudah kami jawab. Efisiensi apa yang telah Anda capai dengan motor asinkron Anda? Bermacam-macam, soalnya lihat tergantung power dan range efisiensinya. Lagi pula kami telah mencapai i4+. Apakah ada rencana untuk penggerak CNC, motor untuk drone, helikopter, kendaraan listrik? Ya, ada. Solusi platform motor DC universal tambah basis baterai untuk aplikasi modularnya pada berbagai jenis peralatan. Ini arus sarah, kami berurusan dengan asinkron. Ini adalah arus bolak-balik, meskipun mereka ditenagai oleh baterai yang dapat diisi ulang juga melalui konverter frekuensi. Kami memiliki perangkat lunak kami sendiri. Kami memiliki pengembangan kami sendiri, pengontrol kami sendiri dikembangkan, semuanya milik kami sendiri. Motor stepper dan servo drive sebagai lini bisnis, kami tidak mengerjakannya dan tidak akan melakukannya, tidak. Ngomong-ngomong, ini pertanyaan yang menarik. Apa yang salah dengan roda motor mereka? Mengapa orang China membuat roda motor ratusan ribu tetapi mereka belum menghasilkan ribuan? Untuk membuat roda motor Anda perlu melakukannya pada sesuatu, pada apa? Semacam peralatan produksi. Peralatan apa? Saya tidak tahu. Ya, orang ini juga tidak tahu. Bayangkan kami memotong plat stator dan rotor dan di sana tipis, 90% logamnya terbuang percuma, mahal sekali. Oleh karena itu perlu dibuat dari segmen, yaitu 30% akan dibuang. Dan kemudian perlu untuk merakitnya menjadi inti. Ini juga merupakan teknologi. Saat kami membuat roda motor, kami mengambilnya, menyoldernya dari tembaga. Sangkarnya normal, tetapi litium diperlukan untuk produk massal. Dan di mana menuangkannya? Bagaimana cara menuangkannya? Untuk merakit satu mesin, Anda membutuhkan sekitar 200 peralatan. Di mana? Berapa harganya? Bagaimana? Dalam dimensi minimum berapa dimungkinkan untuk membuat mesin menggunakan teknologi belitan gabungan Slavyanka? Sekali lagi itu tergantung pada frekuensi arus. Jika kita berbicara tentang 50 Hz, maka di bawah 90 ohm. Jika kita berbicara tentang 600 Hz, Anda telah melihat ada motor sekecil itu 1,7 kW. 18.000 putaran dalam alat listrik ini adalah drive universal untuk alat-alat listrik. Karena itu sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Saya mengerti. Ya, untuk meringkas, kapan itu direncanakan? Pada kuartal kedua atau ketiga tahun depan? Rencananya kuartal ketiga. Rencananya kalau tidak ada hambatan, keajaiban tidak akan terjadi. Ya, betul. Sebenarnya semuanya tergantung pada tingkat penerimaan dana. Kami bisa melakukannya lebih cepat. Kami sanggup. Dmitri Alexandrovich, terima kasih banyak. Terima kasih. Saya menjawab banyak pertanyaan untuk diri saya sendiri, melihat semuanya dari dalam.
Yang pertama, mengapa kita melakukan semua ini? Saya bukan orang muda. Apa yang kurang dalam hidup saya? Saya punya banyak perusahaan, saya punya studio televisi sendiri, saya membuat televisi kabel, saya membuat televisi terestrial, saya punya banyak perusahaan dan pabrik sendiri. Di sini kami memberitahu teman-teman sedikit tentang apa yang Anda lakukan, apa yang saya butuhkan dalam hidup, mengapa semua ini perlu, menginginkan sesuatu yang akan hidup lebih lama setelah Anda meninggal dunia, bukan? Kenapa saya akan meninggal, untuk apa itu? Lalu untuk apa? Saya tidak tahu. Anda mungkin bukan orang religius, ya tidak begitu religius. Saya seorang komunis versi Soviet. Jika ingin cepat, tanamlah lubang. Jika ingin memiliki sesuatu untuk jangka panjang, tanamlah pohon buah-buahan. Jika Anda ingin memiliki sesuatu untuk selamanya, besarkan anak. Jika Anda memiliki anak, apakah Anda akan meninggalkan celana usang kepada mereka? Anak-anak semakin besar. Beberapa dari karyawan kami masih kuliah, misalnya S3. Inilah yang mereka butuhkan. Ini bukan untuk kami, ini untuk generasi selanjutnya. Ini adalah hukum pembangunan. Kami mengekstraksi sumber daya alam. Terus apa lagi? Menurut teknologi kami mengambil mesin membuat 1-3 dapat diatur pada frekuensi yang berbeda. Jadi tanpa menggunakan sumber daya alam, kami bisa melakukannya. Selain itu, kami mengurangi konsumsi energi. Jadi kami melestarikan alam. Kalau begitu, saya akan mengajukan satu pertanyaan lagi. Ayo. Apakah Anda tidak takut jika semuanya berfungsi dan orang-orang melihat teknologi ini? Tetap akan ada orang yang ingin mencuri teknologi ini. Jin sudah keluar dari botol karena banyak orang bekerja dengan lilitan di China, bukan di Rusia. Tidak bisa mundur. Jadi kita tidak punya jalan mundur, hanya maju. Terima kasih Dmitry Alexandrovich. Terima kasih juga. Вам тоже спасибо. Teman-teman, semoga kita berhasil menjawab sebagian besar pertanyaan yang mungkin muncul dari orang-orang yang pernah mendengar sesuatu tentang Sovelmash, yang mungkin mitra Sovelmash. Ngomong-ngomong, Anda bisa menjawab pertanyaan ini di komentar. Apakah Anda seorang mitra? Apakah Anda pernah mendengar sesuatu? Bagi orang-orang yang untuk pertama kalinya, berkat video kami juga kini telah mengenal proyek ini dan bagaimana pelaksanaannya, saya harap kami juga telah menjawab banyak pertanyaan. Jika ada yang baru, tulis di komentar. Saya pikir kami akan mengikuti proyek ini. Saya menjawab banyak pertanyaan untuk diri saya sendiri. Pernah ke sana melihat lokasi konstruksi, melihat proyek, berkenalan dengan beberapa karyawan perusahaan, berbicara dengan mereka, melihat passion mereka, ini sangat terasa. Tentu saja teman-teman, saya tidak mendorong untuk melakukan sesuatu, hanya keinginan pribadi dan pendapat Anda yang dibutuhkan. Tetapi jika Anda ingin berpartisipasi dalam proyek ini, ingin bergabung menjadi bagian dari proyek besar ini yang dilaksanakan di Federasi Rusia, untuk pertama kalinya dengan cara ini, saya akan meninggalkan tautan di komentar yang pin yang dapat Anda ikuti serta mendaftar di platform dan menjadi mitra dan investor di proyek Sovelmash. Bersama Anda kami akan memantau perkembangannya. Saya yakin proyek ini akan berkembang. Ini adalah proyek in progress. Jangan lupa subscribe, tinggalkan komentar. Semua ini membantu dalam promosi video kami. Sampai jumpa di video berikutnya.